Alhamdulillahilladzi amarna bil islah wa hassana 'alas shalah wa bayyana lana subulal falah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, wa usikum ibadallah wa nafsi bittaqwallahi azza wa jalla. Qala ta'ala fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada siang kali ini kita dapat melaksanakan di antara kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua pengorbanan kita diterima oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin rahimakumullah, tidak ada kata yang indah pada saat ini selain mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang karena dengan takwa itulah insya Allah kita berada dalam lindungan serta anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaah yang berbahagia, dalam sistem kehidupan beragama Islam banyak hal diatur untuk kemaslahatan dan keselamatan hidup. Keselamatan hidup kita tentu saja sebagai makhluk Allah, baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Salah satu hal terpenting terkait dengan sikap kita selaku seorang muslim adalah keharusan kita mampu menjaga asupan makanan atau sejenisnya untuk keberlangsungan kehidupan kita, sehingga kita bisa melaksanakan pengabdian kepada Allah. Tentang hal ini sesungguhnya sudah lama dibahas serta dijelaskan oleh para ulama terdahulu berdasarkan sumber-sumber ajaran agama, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, dan itu terakumulasi menjadi prinsip-prinsip hukum Islam. Salah satu contoh misalkan berlandaskan pada ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada Allah menyembah. Itu termaktub dalam Quran surat An-Nahl ayat 114. Begitupun dari ayat-ayat yang lain yang mengatur tentang bagaimana pola asupan atau pola konsumsi makanan dan minuman untuk kebutuhan jasmani maupun rohani kita. Tetapi secara singkat rumusan-rumusan hal itu antara lain dapat disebutkan. Pertama, bahwa Islam melarang mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram zatnya, seperti darah, nanah, daging babi, daging anjing, dan minuman khamar. Karena secara zat makanan tersebut
itu terdapat di dalamnya hal-hal yang dapat merusak kesehatan tubuh manusia. Jadi zat yang menyebabkan kerusakan pada tubuh manusia itu menjadi ilat atau menjadi alasan kenapa Islam melarang makan makanan tadi. Karenanya secara zatiah makanan tersebut menjadi haram. Allah berfirman pada ayat yang lain, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah." Artinya diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 3. Prinsip yang kedua, Islam melarang mengkonsumsi sesuatu yang diperoleh dengan jalan yang tidak halal. Sebab makanan yang dikonsumsi oleh kita dan masuk ke dalam tubuh akan diolah oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Dan energi itu dipakai oleh kita untuk melakukan beraktivitas. Apabila makanan diperoleh lewat cara-cara yang tidak baik atau tidak halal, maka energi yang dihasilnya pun akan berubah menjadi energi-energi yang negatif. Sehingga orang yang mengkonsumsinya akan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang kontraproduktif atau negatif juga, atau perbuatan-perbuatan maksiat. Prinsip ketiga, makanan yang sebelumnya secara zat halal hukumnya, tetapi diolah dengan cara yang tidak halal, maka menjadi haramlah makanan itu. Nah, tentang masalah ini tentu saja perlu kewaspadaan kita sekalian mensikapinya dan menghadapinya. Sesungguhnya jamaah hadirin rahimakumullah, masih berkembang hingga saat ini wawasan dan pengetahuan tentang makanan yang halal dan baik. Bahkan salah satu kitab yang dikarang oleh Yusuf Qaradawi, Al-Halal wal Haram, itu dalam satu bab menjelaskan secara rinci dan detail terkait dengan perkembangan terkini makanan-makanan yang halal atau justru makanan-makanan yang haram yang harus dihindari. Sidang jemaah yang berbahagia, lantas dalam hubungan sosial kemasyarakatan kita, kalau tadi terkait dengan pribadi muslim, tidak terkait dengan orang lain, tetapi dalam kehidupan saat ini, ketika jumlah manusia semakin berkembang, semakin banyak, populasi dunia sudah sedemikian rupa berkembang terus menerus, walaupun sudah dilakukan pengendalian, maka terkait dengan kebutuhan makan pun menjadi sangat rumit dan semakin menjelimet. Maka khususnya di dalam konteks berbangsa dan bernegara Indonesia, di Indonesia telah ditetapkan bagaimana makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat khususnya beragama Islam yang beredar dan diperdagangkan wajib bersertifikat halal. Hal ini tertuang pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Undang-undang ini sesungguhnya sudah berlaku akhir 2014 dan ini merupakan undang-undang inisiatif dari DPR. Kenapa perlu diundang-undangkan jaminan produk halal ini? Dan kenapa negara perlu hadir dalam hal ini?
Antara lain sebagai jawabannya ada sebagai upaya untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajarannya, dan negara berkewajiban memberi perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat, khususnya oleh kaum muslimin di Indonesia. Pertimbangan lain jamaah hadirin rahimakumullah, sebab sesuai dengan perkembangan tadi, dengan lintas negara, lintas kota, serta berbagai aturan yang saat ini sudah disetujui antar negara, banyak produk yang beredar di masyarakat kita yang belum tahu dan belum jelas jaminan kehalalannya. Karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dan dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk tersebut, serta sekaligus bagi para pengusaha-pengusaha kecil yang hampir di atas 15 juta di Indonesia ini dapat meningkatkan nilai tambah bagi mereka, bagi para pengusaha untuk memproduksi serta menjual produknya, dan itu halal. Jamaah hadirin rahimakumullah, maka untuk memilih dan memastikan kehalalan sebuah produk bagi kita sebagai seorang muslim, terutama dalam hal makanan, adalah yang merupakan percerminan dari sikap adil terhadap diri sendiri dan juga sekaligus menjadi wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا عن البلاء والوباء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن
in baladina hadha khasatan wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Dzikrullahi akbar.